Ini parah nih. Emang susah ya kalau ngelawan orang baik itu. Dihajar dengan fitnah, hinaan, keji, tapi tetap nggak mempan. Malah yang dihina semakin bersinar. Yang menghina makin tersiksa. Berbagai macam cara untuk menjatuhkan seorang tukang kayu, tapi nggak bisa-bisa. Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Blacker Majenang. Guys, kali ini kita akan membahas tentang kaos yang dipakai oleh saya saat ini, yaitu Partai Banteng guys ya. Wow, luar biasa bajingannya mereka. Tenang. Yang kemarin baru-baru ini saya upload si Oneng guys, itu kan, itu dari mana guys itu? Itu dari PDIP guys. Mereka menyebut, woi kok laut dikapling. Baru-baru ini ada si Moncong Putih Deddy Sitorus juga guys. Nih, saya buka nih ya. Melotot mata kalian, woi, dicembreng matanya gue, dicembreng gue. Karo kacamata nek orang nek masih bolor. Tenang. Ini guys ya, jadi pagar laut ini yang Banteng teriak itu masalah pagar laut. ternyata guys, ini adalah dari PT Man ya guys ya. Luntungan adalah ayah dari Charles Honoris, politis PDIP guys. Anak apa karo PDIP ya? Tenang. Ada apa dengan PDIP guys? Maling teriak maling. Tenang. Dari dulu si Partai Kebo memang nyengitinnya pol ya guys. Maling teriak maling, memang drama mereka luar biasa guys. Ingat, jangan lawan orang baik ya. Ini beritanya. Banteng teriak pagar laut, tapi kok ada nama Honoris di baliknya? Yuk, kita bedah. Fakta pertama, PT Mega Agung Nusantara alias PT Man adalah pemegang sertifikat HGB di area pagar laut. Dan jika ditelusuri PT Man ini, ternyata anak perusahaan dari PT Motherland Realty Tbk. Fakta kedua, William Honoris sebagai direktur utama dan Luntungan Honoris sebagai komisaris utama. Luntungan Honoris ini diketahui merupakan ayah dari Charles Honoris, politisi PDIP. Siapa guys? Woi bang. Ya matanya dijembreng ya. Nah kalau kalian masih belum bisa melihat dan juga mendengar ya kupingnya dikorek. Tenang. Gak main-main, PT Man punya 268 bidang kafling di laut dengan luas mencapai 419 hektar. Selain PT Man, ada PT Cikarang Listrindo yang punya 78 bidang seluas 90 hektar. Gak Luar berhenti sampai di biasa. situ. Fakta ketiga, tokoh kunci, Abdul Rosid, Kepala Desa Segara Jaya. Dulu dia anggota DPRD dari PDIP. Pernah disebut di kasus Meikarta. Dan Abdul Rosid punya 4 bidang kafling di laut seluas 43.000 meter persegi. Gila banget. Jadi pertanyaannya, selama ini mereka menyalahkan siapa? Benarkah ini perjuangan untuk nelayan? Atau ada agenda tersembunyi? Kok yang paling ribut justru yang menguasai laut? Jangan mudah termakan framing. Fakta ada di depan mata. Benar itu. Ingat apa kata Pak D guys? Pak D Jokowi pernah bilang, dan sampai saat ini saya masih mengingatnya. Biarkan waktu yang mengujinya. Tenang. Kalau di dasar laut itu tidak boleh ada sertifikat. Jadi itu sudah jelas ilegal juga. Nah, artinya memang ini kan dilakukan proses pemagaran itu tujuannya adalah agar
tanahnya itu nanti naik. Semakin lama semakin naik, semakin naik. Jadi kalau ada ombak datang, begitu ombak surut, dia ketahan. Sedimentasinya ketahan. Boleh dibilang seperti reklamasi yang alami begitu ya. Jadi nanti kalau terjadi seperti itu akan terjadi daratan dan jumlahnya itu sangat besar. Tadi saya laporkan kepada Bapak Presiden dari 30 hektar itu kira-kira sekitar 30 ribuan hektar. Kan itu sangat besar. Nah di bawahnya ternyata menurut identifikasinya dari Pak Menteri ATR BPN itu sudah ada sertifikatnya yang atas nama siapa, saya tidak hafal ya. Teman-teman bisa cek sendiri. Dan itu nanti tiba-tiba nongol tuh sertifikatnya tuh. Kalau sudah dia berubah menjadi daratan, itu nanti dia akan nongol sertifikatnya. Tapi bagi kami sekarang ini itu tidak berlaku. Kenapa? Karena pasti yang namanya kegiatan di ruang laut ya tidak boleh, harus ada izin. Di pesisir sampai ke laut tidak boleh, harus ada izin. Itu yang terjadi. Tadi arahan Bapak Presiden satu, selidiki sampai tuntas secara hukum supaya kita harus benar koridor hukumnya. Apabila tidak ada itu harus menjadi milik negara. Polemik pagar laut kini semakin menemukan titik terang. Diketahui ada 2 perusahaan yang miliki 2 SHGB di perairan, yaitu PT Cikarang Listrindo dan PT Mega Agung Nusantara. PT Mega Agung Nusantara merupakan anak perusahaan dari PT Modern Land Realty. Tahu nggak siapa di balik PT Modern Land Realty ini? PT ini dikendalikan oleh PT Honoris Corporindo Pratama yang dimiliki oleh keluarga Honoris, dengan Luntungan Honoris sebagai komisaris utama dan William Honoris sebagai direktur utama. Dan ternyata adiknya Charles Honoris merupakan kader dari partai PDIP. Aduh. Aduh. Aduh guys, gagal maning son, gagal maning. Sampai sini paham kan ternyata siapa yang terafiliasi dan bermain di pagar laut tersebut. Selama ini PDIP selalu teriak seakan berpihak pada rakyat, tapi nyatanya dialah yang jadi dalang di balik polemik pagar laut ini. Katanya bela nelayan. Tapi faktanya, lautan dikuasai perusahaan yang terafiliasi dengan kader partai. Nelayan teriak. Tapi siapa yang sebenarnya menikmati keuntungan? PT Mega Agung Nusantara atau PT MAN? Pemegang sertifikat HGB pagar laut. Ternyata bukan perusahaan sembarangan. Mereka adalah anak perusahaan PT Modern Land Realty Tbk. Dan siapa pemiliknya? Keluarga Honoris. Dirutnya adalah William Honoris. Sementara komisaris utamanya adalah Luntungan Honoris, ayah dari Charles Honoris, politisi PDIP. PT Mega Agung Nusantara punya kafling di laut sebanyak 268 bidang, dengan luas 419 hektar, sementara PT Cikarang Listrindo punya 78 bidang, seluas 90 hektar. Laut siapa? Laut rakyat atau Laut Banteng? Abdul Rosid, Kepala Desa Segara Jaya, dulunya anggota DPRD PDIP. Namanya pernah disebut dalam kasus Meikarta. Dan ternyata dia juga punya kafling di laut, bukan cuma 1-2, tapi 4 bidang dengan luas lebih dari 43.000 meter persegi. Abdul Rosid ini adalah kepala desa Pak, menggantikan adiknya sendiri, si adik, Marjaya Sargan. Malah melenggang jadi anggota DPRD dari Partai Nasdem. Kalau kader partai yang teriak bela nelayan justru menguasai laut, siapa yang sebenarnya mereka lindungi? Yang mereka lindungi amak banteng. Mutiar kowe diramaning, mutiar. Tenang. Layan atau kepentingan sendiri? Tulis pendapatmu di komentar dan share biar makin banyak yang tahu fakta ini. Kami sudah memeriksa beberapa pihak, yaitu masyarakat pemohon hak, kemudian KJSB Raden Lukman, dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, pemerintahan daerah Kabupaten Tangerang, serta pemerintahan Provinsi Banten. Kemudian kami juga memanggil untuk klarifikasi ataupun melaksanakan mengirim undangan kepada pihak Kementerian ATR BPN. Dalam hal ini kami memanggil pada tanggal 20 Januari tahun 2025 dan untuk diperiksa tanggal 23 Januari 2025.
Namun karena situasi saat itu berbagai kegiatan yang ada menjelang liburan dan lain sebagainya, kita berkoordinasi dengan kementerian. Akhirnya hari ini ada 7 yang kami periksa. Kami pada kesempatan ini mengucapkan terima kasih kepada Menteri ATR BPN yang sudah mendukung sepenuhnya proses penyelidikan yang dilaksanakan oleh Bareskrim Polri. Dalam hal ini kami memeriksa dari Inspektorat Jenderal BPN RI, kemudian mantan Kakantah Kabupaten Tangerang, panitia A yaitu 2 orang, kemudian Kakantah Kabupaten Tangerang yang sekarang yang baru, kemudian Kasih Sengketa Kantah Kabupaten Tangerang dan Kasih Penetapan Kantah Kabupaten Tangerang. Kemudian dalam proses penyelidikan ini kami sudah saat ini proses pemeriksaan dan kami sudah menerima penyerahan berkas berupa warkah penerbitan sertifikat dari Kantah Kabupaten Tangerang sebanyak 263 berkas. Wih, yang saat ini mantap, diserahkan kepada gue. Polri untuk proses penyelidikan lebih lanjut. Kemudian tindak lanjut proses kami saat ini kami masih melaksanakan pemeriksaan dan selanjutnya kami akan melaksanakan gelar perkara. Jokowi ke pengadilan untuk klarifikasi soal pagar laut. Bung Noel mengatakan bahwa mantan Presiden Jokowi akan memberikan klarifikasi di forum mana ya kira-kira yang paling tepat? Pengadilan. Pengadilan. Pengadilan memang kita harus khawatir dengan pengadilan. Artinya akan datang ke kepolisian, datang ke KPK gitu? Ya nggak apa-apa. Gak apa-apa. Dan itu hal yang terhormat dan itu cara adab dalam berdemokrasi. Oke. Forum tertinggi dalam mengklarifikasi persoalan hukum adalah melalui mekanisme pengadilan. Oke. Dan saya yakin sekali Pak Jokowi akan melakukan hal itu. Oke. Mantap. Bikin pagar di laut. Itu baru orang kaya. Kalau masih sebatas bikin pagar di rumah mewah, itu belum kaya, Bos. Nggak ada tantangannya. Siapa yang biasanya ngaku sultan, yang pamer-pamer mobil mewah, berani magerin laut nggak? Kalau belum berani, jangan ngaku orang kaya. Bikin pagar laut seru dan banyak tantangan. Kan harus lobby sama pejabat terkait. Yang namanya lobby kan harus ngasih uang bensin. Padahal lobbynya cuma ngerubah nama dari perampok jadi investor. Kalau udah ada duit semua bisa diatur. Asalkan labelnya udah investor, siapa yang berani protes? Masyarakat nanya ke Kades, Kades bilang, ini proyek pusat. Yang kasihan kan nelayan, nyarikan ke tengah gelombang gede, nyarikan di pinggir lautnya dipagar. Emang ada aja kelakuan orang kaya. Saat masyarakat protes, pagarnya paling dicabut cuma sementara. Saat berita sepi, nanti proyeknya lanjut lagi. Padahal aslinya menguntungkan si penguasa. Semua bisa direkayasa kalau udah duit yang bicara. Kalau kalian sependapat sama Kak, tolong komen dan share video ini. Tolong kawal terus kejadian ini. Jangan sampai pagar laut ini hanya di stop sementara. Kalau hanya sementara berarti jangan lupa follow. Kalau nggak follow, Berarti konslet. ini parah nih. Emang susah ya kalau ngelawan orang baik itu. Dihajar dengan fitnah, hinaan, keji, tapi tetap nggak mempan. Malah yang dihina semakin bersinar. Yang menghina makin tersiksa. Berbagai macam cara untuk menjatuhkan seorang tukang kayu, tapi nggak bisa-bisa. Dihajar dengan isu 3 periode, nggak mempan. Ada lagi isu ijazah palsu, gagal maning.
Nggak lama kemudian ada lagi isu kuku papa Gatot. Terus ada lagi nih isu ditujukan ke Ibu Iriana masalah terong itu. Malah yang nyebarin fitnahnya ngebongkar aibnya sendiri. Saking stresnya mereka sehingga ada lagi tuh fitnahan keji. Itu masalah kunjungan orang-orang yang berkunjung ke rumah Pak Jokowi itu, yang banyak itu. Katanya settingan. Itu udah kehabisan akal tuh dia. Makanya hal yang positif pun menjadi negatif bagi mereka gitu. Orang yang berkunjung dari berbagai daerah di seluruh Indonesia ya, bahkan ada yang dari luar negeri berkunjung ke rumah Pak Jokowi. Katanya settingan. Dasar ternak onta. Ternak banteng enggak? Tapi ya seperti biasa, mereka yang menarasikan, mereka juga yang heboh. Benar-benar ya ampun. Mereka yang menarasikan, mereka juga yang heboh, coba bayangin. Kita mah biasa aja, tapi mereka yang heboh. Katanya ada bus aja. Ya udah, kalau kalian nggak percaya, wawancarai aja tuh satu-satu yang berkunjung. Berani nggak? Jangan hanya beraninya nyebar isu doang. Kacau nih ternak onta nih. Ternak banteng udah rada adem, ternak ontanya merajalela. Emang susah ya sama ternak onta ini. Manusia aja susah diatur, apalagi ternak onta gitu kan. Tenang. Makanya nggak usah cari-cari masalah ya guys ya. Masalah gas disangkut pautkan pengalihan isu pagar laut guys. Giliran pagar laut muncul kembali guys. Banteng maning. Aduh, sidak ya guys ya. Jadi beneran ini ya 2029, wow, hancur lebur ini banteng. Tenang. Hei, Deddy Sitorus. Kayak dideleng ya, matanya melotot ya. Terus sama satu lagi itu sih yang baru itu, yang pemain film itu siapa guys? Itu. Si Oneng, aduh. Rieke Diah Pitaloka ya guys ya. Sok iye jauh mau jadi pahlawan membela weteng guys. Membela weteng itu guys, membela perut gitu. Aduh. Itu adalah bukti nyata bahwa Tuhan tidak tidur ya guys ya. Jokowi dilawan. Ya modar sendiri. Sekian, semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.